Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, kembali lagi dengan aku Tus, atau siapapun lah kalian bebas panggil aku mau tusuk atau apa. Oke. Kali ini aku mau ngasih tutorial simple ya buat teman-teman semua. Biar nggak bingung buat yang namanya dalam scaling GUI atau kayak biasanya yang kalian suka rasain, kalian udah bikin GUI bagus-bagus, sudah keren banget itu GUI, tapi ternyata di mobile itu ukurannya nggak sama. Nah, itu dia yang suka jadi problemnya ya. Yang pertama itu, simpelnya ya, itu kalian download yang namanya ini nih, Auto Scale Lite. Cari di plugins di toolbox, Auto Scale Lite, terus install. Ini gratis kok, nggak bayar ya. Dan selanjutnya itu kita langsung ke tahap pembuatan GUI-nya. Yang pertama, ya seperti biasa kita ke starter GUI, terus masukin screen GUI, terus masukin frame, ya terserah frame, ya untuk apa aja terserah di sini. Aku pakai nama frame aja, karena kita nggak ke scripting sekarang ya, cuman pembuatan GUI doang. Nah, dan yang aku lakuin selanjutnya itu biasanya itu anchor point-nya aku set ke 0,5. Nice. Kenapa nggak ketekan? Nah, dia bakal ke sini nih, lari ke sini kan? Geser aja. Kenapa di-set di 0,5? Ini tuh agar fokusnya dia simpelnya agar dia ini di tengahnya tuh benar-benar di tengah gitu, guys. Ya, baik secara vertikal ataupun horizontal. Simpelnya gitulah pokoknya. Jadi kayak dia tuh nggak melenceng dari titik yang udah kita tentuin. Jadi kalau misalnya dia udah di 0,5 terus kita geser ke tengah, ini dia bakal terusan di tengah buat ukuran manapun. Oke, selanjutnya itu aku bakal nyalain biasanya yang namanya ignore build set ini. Kenapa ini wajib dinyalain? Ya ini contohnya aku nggak nyalain ya. Ini aku masih matiin terus aku tes di sini. Ya kita coba start ya, kita coba start. Nah, dia itu kedorong ke bawah. Kalau kita udah naruh dia di tengah kan tadi. Tapi dia itu kedorong ke bawah karena apa? Ini nih, space yang di atas ini. Nah, space yang di atas ini mendorong dia ke bawah. Simpelnya kayak gitu kalau menurut aku. Nah, gimana caranya agar dia tuh tetap stay di tengah? Ini harus dicentang atau dinyalain, oke? Dan kita coba start. Nah, dia pas di tengah tuh, ya kan? Dia nggak melenceng kemana-mana, dia pas di tengah. Terus, selanjutnya itu, ini kita coba perbesar, ya, simpelnya kayak gini, simpelnya kayak gini. Nah, terus di sini kalian bebas mengkreasiin deh, mengkreasiin buat yang namanya gimana bentukannya. Di sini aku bakal fast ya, percepat videonya, eh biar ke bentuk yang aku mau gitu. Oh ya, buat teman-teman yang suka ngasih eh, sisi-sisi tumpul gini buat di frame-nya atau apapun itu ya, itu aku sarankan buat menggunakan yang namanya scale. Karena kenapa? Karena kalau nggak menggunakan scale, alias menggunakan offset ini, itu dia bakal aneh bentukannya kayak nggak tahu kenapa aneh aja gitu. Pokoknya scale aja yang bagus gitu ya. Dan atur-atur aja lah biar gimana bentukannya yang kalian mau. Oke, ini aku udah mau kayak gini aja bentukannya ya. Dan step berikutnya itu kita menggunakan plugins yang tadi nih. Oh, sebentar teman-teman. Oke, maaf. Kita lanjutkan ya. Eh, setelah udah ya seperti ini, itu kita tekan ini nih, unit conversion ini. Ya, dia bakal ada seperti ini. Aku biasa suka pinin ke sini, atasin biar gampang. Nah, kita select si frame-nya yang mau kita edit buat ini dia auto scale gitu. Nah, ini kalau sebelum ya, ini sebelum kita ubah apa-apa gini ya. Terus kita coba ke emulator. Nah,
kegedean nih dia, kayak kegedean tuh bakal gede banget nih buat di mobile. Nah, itu aku tekan, terus pilih di position dan size itu pilihannya yang scale. Top, ada notifikasi kayak gitu. Top, oke, udah. Dan kita coba lagi. Nah, pas tuh di ukurannya buat di mobile. Ya, bakal ukuran itu ngikutin ukuran layar. Dan setelah itu tinggal di ini aja nih, add constraint. Kenapa? Biar lebih gampang aja sebenarnya buat memudahkan ntar ke depan. Ya, buat text button, buat image button itu kurang lebih sama guys ya. Kalau selagi itu masih di dalam yang namanya frame. Ya, selagi dia di dalam frame itu kurang lebih sama caranya. Cuman nggak perlu yang namanya UI aspect ratio constraint ini, nggak perlu add ini. Karena kenapa? Udah ini kita pakai yang di sini aja karena nggak guna juga sih. Misal dia itu children dari si frame ini terus kita kasih UI aspect ratio constraint ini tuh nggak guna menurut aku. Nah, tapi yang biasa suka jadi masalah itu yang kayak gini nih, Bang, gimana sih caranya biar eh child atau children dari scrolling frame itu dia ikutin layar juga karena aku udah coba buat pakai plugin sini pakai pakai auto scale light itu bakal ukurannya bakal membesar gitu Bang. Nah, ini nih caranya ya. Dia agak beda nih caranya dia aku nggak tahu kenapa dia nggak bisa pakai plugin kalau dari yang aku tangkep ya. Itu harus bikin sendiri. Itu kita ambil scrolling frame mana ya? Scrolling frame ya, scrolling frame terus kita masukin ke dalam sinilah misalnya ya. Kita atur ukurannya. Oke, aku bikin ngasal aja ya. Nah, gini nih ya. Terus ini aku pakai di sini bapasin ke tengah dan ya udah nih aturlah sedemikian mungkin ya. Gimana kemauan kalian aja. Ini aku semisal aturnya kayak gini nih. Ups, nggak kelihatan. Jadi naikin deh. Nah, gini ya. Terus ini jangan lupa kalau semisal scrollnya kalian ke bawah itu scrolling directionnya ubah ke Y biar dia tuh nggak kegeser-geser kayak aneh aja bentukannya. Terus buat ini scrolling bar thickness ini terserah kalian aja ya. Ini aku set di 4 biar lebih rapi aja kelihatannya. Dan yap, ini kayak tadi ya sama kayak frame tadi kita select dulu di explore, terus posisinya di scale, terus size-nya di scale, terus add constraint ya biar memudahkan buat children-children ntar kalau kalian membesarkan atau mengecilkan si size scrolling frame-nya. Ini kalau kita coba di ini, nah dia tuh udah pas ya ukurnya ya. Tapi kalau semisal kita coba masukin childrens ke dalamnya, kita coba besarkan nih, semisal, tuh ya, seginilah ukurannya semisal. Terus kita udah kayak gini nih pakai nih tab, tab, ini nggak perlu ya, ini nggak perlu ya. Kita kayak gitu kan, terus kita coba tes. Nah, ukurannya memanjang dia guys. Gimana caranya? Nah, ini dia caranya. Kita select children-nya. Contohnya ini kita pakai text button aja ya atau ini deh frame deh, frame. Kita pakai frame. Kita pakai frame terus ya sama ini walaupun kita udah kayak gini nih. Udah kayak gini terus kita tes. Terus dia ukurannya bakal gede banget gitu loh. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Simpelnya kayak gini guys. Ini sebenarnya sama, ubah dari yang namanya offset ke scale, cuman nggak bisa menggunakan si plugin sini. Kita harus mengerjakannya secara manual. Gimana caranya? Itu kita pergi ke size, ya, size, terus ubah ke nol semua, nol. Terus udah gitu, udah tinggal digerakin gini. Nah, udah. Ini bisa kita lihat ya. Yang tadinya dia itu, nih, nih, deh. Kita kasih perbedaan nih. Nih, yang tadinya dia itu menggunakan offset di sini ya, yang tadinya dia itu menggunakan offset di sini, kita ubah ke nol, terus kita ambil ini kecil gitu, terus kita coba gerakin. Nah, udah dia langsung ubah ke scale. Kita coba ini. Nah, udah deh ukurannya segitu. Gampang kan? Gak susah, guys. Gampang. Itu buat scrolling frame ya, buat scaling di frame ataupun scrolling frame. Karena kebanyakan kalian bingung itu di situ, di buat gimana caranya agar
children dari scrolling frame itu ngikutin scale, layar dari player gitu. Untuk player menggunakan layar gede, layar kecil, kayak mau baik dia menggunakan PC ataupun mobile. Ya jadi kalian gak usah buat, auto scale-nya tuh di-script lagi karena bakal susah juga buat ngatur ke depannya sebenarnya. Udah sekian aja guys ya dari aku, buat kalian yang mau bertanya-tanya. Oh iya, ini kalau semisal kalian di dalam, kan children-nya dari scrolling frame ini yang mau kita pakai itu frame ya, terus di dalam frame ini kita mau masukin children lagi, semisal kita mau masukin image label gitu, kita masukin di dalamnya, contohnya kayak gini. Nah, itu kalian nggak perlu lagi kayak tadi, nggak perlu bawa segala itu, kita tinggal gini aja. Nah udah cukup. Nah dia udah cukup itu dia, aduh nggak kelihatan ya. Udah, pokoknya dia udah pas lah ya. Udah, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya aja di kolom komentar atau di Discord aku. Buat yang udah tahu Discordnya, ya tinggal DM aja atau dimanapun di chatnya langsung boleh, di chat publiknya, di komentar juga boleh ya. Oke, thank you semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa bahagia. Oh ya, selamat berpuasa teman-teman. Bye-bye.